Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masih berkenaan dengan pelajaran fikih, yaitu yang berkaitan dengan masalah-masalah seputar salat jamaah. Seorang muslim laki-laki diwajibkan untuk melakukan salat lima waktu secara berjamaah di masjid bersama imam. Dan begitulah yang terjadi pada kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Salatnya seseorang di masjid bersama imam tentunya pahalanya lebih besar, 27 derajat daripada seorang melaksanakan salat sendiri di rumah. Ya, kalau seseorang salat sendiri di rumah, ada yang sekali padahal masjid dekat dan mendengarkan suara adzan, salatnya sah menurut pendapat para ulama yang kuat, tetapi dia berdosa karena tidak ada alasan yang syar'i, kecuali kalau dia sakit, ya, atau tidak bisa berjalan menuju masjid. Tapi kalau dia tidak punya alasan kemudian sholat sendiri di rumah, maka dia dianggap asim, asi lillah, itu dia berbuat maksiat, berbuat dosa. Ya, maka hendaklah kita ini semaksimal mungkin menghadiri sholat lima waktu secara berjamaah, dan banyak sekali faedahnya dan juga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan iman, di sini sekali ada pertanyaan, apakah orang yang sholat di sisi kanan imam atau di sisi kirinya dianggap termasuk dia berdiri di shaf awal? Dijawab di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, as-shaful awwal huwa alladhi khalfa al-imam. Hakikat daripada shaf awal itu di belakang apa? Imam di depan, kemudian baru makmum. Ini shaf al-awwal. Sedangkan bagian kiri kanan imam, misalnya apabila tempat tidak cukup, ya terkadang beberapa orang hadirin sekalian di samping imam kiri maupun kanan, kemudian ada juga shaf belakang. Seperti itu, karena kondisi yang sempit, ya, apakah dianggap shaf awal orang yang berdiri di samping imam, di samping kanan dan kiri imam? Maka dijawab di sini hadirin sekalian, tidak dianggap shaf awal. Ya, karena orang yang berdiri di samping kanan imam dan kiri imam karena darurat. Karena apa? Darurat pada hakikatnya orang itu harus di belakang apa? Imam. Yang di belakang imam itu yang dianggap shaf awal. Sedangkan di kiri dan kanan tidak dianggap shaf awal, tapi hukumnya jaiz, dibolehkan indah darurah, kecuali apa? Saat darurat, ya, ini dibolehkan. Tapi yang sunnah adalah yang di belakang imam, disebut dengan as-shaful awal. Inilah shaf yang terbaik bagi seseorang, hadirin sekalian, dan kena doanya para malaikat, ya, dan juga mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah seseorang mengejar untuk mendapatkan shaf awal fal awal. Ya. Kemudian hadirin sekalian, dikatakan di sini kabar wa raka'a ba'da an rafa'a al-imam min ar-ruku' fa madha yulzim. Ya, apa namanya? Ada seseorang masuk masjid dan imam sedang berdiri,
ya, kemudian rukuk, ya, kemudian orang ini mengikuti imam. Bagaimana keadaan tersebut? Jadi dia ketika melihat imam sudah rukuk, ya, kemudian imam takbir sehingga dia kehilangan rukuk, tapi dia berdiri, kemudian rukuk sendiri, kemudian berdiri. Ya, tentunya ini tidak dianggap sebagai orang yang mendapatkan rakaat. Ya, walaupun dia rukuk sendiri, tidak bersama imam, tetap dianggap tidak mendapatkan rakaat, maka dia harus mengulang, ya, karena dia tidak mendapatkan rakaat. Artinya dia harus menambah, ya, karena dia kehilangan rukuk bersama imam. Hadirin sekalian, nah, ini dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian dikatakan di sini, apa hukum masuk masjid ma'a baqa'i raihah ats-tsaum? Apa hukum masuk masjid padahal mulutnya itu ada bau bawang, ya, bawang putih atau bawang merah? Maka dikatakan di sini, la yajuzu lil insani idza aqala basalan aw thawman. Tidak boleh seseorang ketika masuk masjid, ya, kemudian padanya dia ada bau habis makan bawang merah atau bawang putih, ya, tidak boleh masuk masjid. Ya, masuk mihrabnya wala wasat al-masjid, la imam wala ma'mum. Baik dia sebagai imam maupun sebagai makmum, tidak boleh. Wala munfaridan, atau dia sendirian di masjid. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala basalan aw thawman fala yaqrabanna masajidana." Barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, maka jangan sampai mendekati masjid-masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu al-insan. Karena malaikat terganggu juga, sebagaimana yang lain juga terganggu manusia karena bau-bau yang tidak sedap, ya, di sekitar masjid. Hadirin sekalian, ya, maka hendaklah dia menghilangkan hal-hal yang membuat bau itu sehingga kemudian hilang, ya, sehingga dia kemudian boleh masuk masjid. Kalau belum hilang, tidak boleh masuk masjid, baik itu dia sebagai imam atau makmum atau sholat sendiri, ya. Ini dilarang dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa masjid harus bersih dan bau wangi. Hadirin sekalian, maka ini anjuran bagi takmir masjid untuk menjadikan masjid atau mushola itu wangi, ya, dikasih wangi-wangian. Walaupun tidak tiap hari, ya, tidak harus mahal, yang penting bau wangi. Ya, jangan sampai tidak ada wangian sama sekali, ya, khawatir nanti bau, apalagi pakai karpet, ya, namanya kaki ini kadang ada keringat dan kemudian bau. Nah, ini memang maintenance ini luar biasa penting, ya, jadi harus dikasih bau-bau puhur atau minyak wangi atau sejenisnya. Kemudian ada pertanyaan lagi di sini. Hukum shalah fil mar'at ma'a sima'i an-nida. Ya, apa hukum melakukan sholat di lapangan bersama jemaah, misalnya main bola begitu, padahal mendengar azan, azan mereka itu di sekitarnya ada masjid, kemudian mereka sholat berjamaah di lapangan, bagaimana hukumnya? Maka dinasihati di sini sebelum menjawab soal oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama dan seorang anggota Majelis Ulama di Saudi Arabia. Dikatakan di sini nasihatnya sebelum saya menjawab ini, al-qura la ba'sa bih. Ini hukumnya tidak ada masalah asalnya bermain bola, ya. Tapi dengan syarat
alla yakuna libas qasiran. Tapi jangan sampai memakai baju itu terlalu pendek sehingga terlihat fakhid ya di atas lutut ini. Ini termasuk aurah. Hendaklah dia memakai celana sampai bawah lutut, ya seperti itu. La budda an yakuna libas satiran ma baina rukbah was surrah. Ya, sampai perut sampai rukbah. Lutut ini harus tertutup satiran. La budda min hada wa la yajuz an yakuna qasiran bihais yabdu syai' min al-fakhd. Ya, jangan sampai terlihat ininya. Apa yang namanya? Paha. Jangan sampai terlihat pahanya. Fakhd. Ya, karena al-fakhd aurah. Karena paha itu aurah. Ya. Walakin asy-syabab fitnah gitu. Tapi namanya anak muda terkadang susah diatur. Ya susah diatur. Amruhum sha'ab. Urusannya mereka kadang-kadang susah juga. Fayajib an takuna al-albisa as-satira wa adna ma yumkin an yurakhas fihi fima ara anna ma bayna as-surra wa rukbah yajib an yustar wal baqi la bas. Ya, jadi paha enggak boleh kelihatan. Ya, sedangkan di bawah lutut labas kalau kelihatan, tidak ada masalah. Hadirin sekalian, ini syarat yang pertama dalam main bola. Wasania, yang kedua adalah anda yulhi an wajib. Jangan sampai melalaikan yang wajib. Fa in alha an wajib katark al-jamaah masalan kana haraman. Kalau dia meninggalkan yang wajib seperti meninggalkan salat jamaah, maka hukumnya haram. Ya, lianna Allah Ta'ala halal bai' fi qawlihi ta'ala. Ya, karena di sini ada dasar sini. Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya menghalalkan jual beli. Jual beli itu halal. Sebagaimana Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, ya, dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah 275. Wa harrama al-bai' ba'da nida'i al-jum'ah ats-tsani. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli ketika terjadi azan kedua pada hari Jumat. Ya. Kenapa diharamkan? Ya suddu an dzikrillah. Karena menghalangi dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil kalian untuk melakukan salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju zikir kepada Allah, mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan bai'. Ini perintah. Ya. Padahal asalnya bai' itu halal. Ya, halal hadirin sekalian. Tetapi jika jual beli itu sampai melalaikan dari yang wajib, maka menjadi haram. Ya, begitu juga al-qur'an. Ya, termasuk hal-hal yang mubah. Sepak bola termasuk hal-hal yang mubah. Ya, karena dia mengatakan la nara fiha man'an min syati syara'. Karena saya tidak melihat ada sesuatu hal yang terlarang dari sisi syariat. Lakin idza kana tulhi an wajibat sarat haraman. Tetapi kalau sampai melalaikan yang wajib, maka menjadi haram. Liannaha tulhi an wajib. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, syaratus salis, alla yahsul fiha ma yakunu nabiyan min al-aqwal aw al-af'al. Jangan sampai melakukan sesuatu yang terlarang dari segi ucapan maupun perbuatan gara-gara masalah sepak bola, pemainnya maupun supporternya. Ya. Bagaimana contohnya hadirin sekalian? Fa amma min al-aqwal fa mislu an yasubbu ba'dhum ba'dha
أو يسخر بعضهم من بعض أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي قد لا نعرفها لكنها إذا اشتملت على محرم فهي حرام. Ya, seperti saling mencela, saling menghina, ya, sukhriya, meremehkan satu sama lain, atau seperti itu kalimat-kalimat, maka itu haram, tidak boleh. Kalau sepak bola sampai seperti itu, di masyarakat kita bagaimana, ada nggak kayak gitu? Saling menghujat, mengeluarkan kalimat-kalimat kotor yang tidak lazim, hadirin sekalian. Nah, ini berarti tidak boleh seperti itu. Wa minal afal, begitu juga di perbuatan-perbuatan. Ya, innal la'ib minhum idza ghalaba qamu yataraqaduna alaihi was'aduna ala katif. Terkadang pemain apabila menang, ya kan, masukkan gol begitu, saking gembiranya sampai tumpuk menumpuk, naik sini kan bahaya. Ya kan? Bahaya dinaiki apa? Akhirnya kalau terjadi sesuatu, ya sedangkan batin manusia itu lemah, alias melakukan hal-hal yang sangat membahayakan karena begitu apa? Gembiranya. Ya, atau melakukan suatu apa? Tindakan sebagai isyarat tertentu kebencian atau apa begitu ya. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, itu nasihat pertama sebelum menjawab tadi persoalan. Kembali kepada soal apa hukumnya sholat di lapangan padahal mendengar azan, hadirin sekalian. Sedangkan jawabannya adalah fa idza kana isma'ul adzan, ya, apabila mereka itu mendengarkan azan, apabila mendengarkan azan dengan pakai apa? Mukabbirat shaut. Apa namanya itu? Pengeras suara, ya, pengeras apa? Suara, hadirin sekalian. Kalau masjidnya dekat, maka harus dia sholat. Ya. Kalau masjidnya jauh, hadirin sekalian, memang terdengar karena pakai pengeras suara, jauh dari masjidnya, maka boleh dia sholat di situ bersama jamaah. Ya, bersama apa? Jamaah. Tapi di sini, hadirin sekalian, kalau bisa hendaklah orang itu memperhatikan sholat waktu sholat, terutama sholat zuhur, asar, maghrib. Kalau dia dikerjakan pada waktunya. Sedangkan isya masih ada muhlah, kesempatan diakhirkan, nggak ada masalah. Ya, walaupun jamaah di situ berjamaah di lapangan, kalau bisa tepat waktu, tidak boleh diakhirkan. Begitu juga sholat asar, begitu juga sholat maghrib. Pertanyaannya, apakah bisa? Apakah klub mentolerir seperti itu? Azan dulu, ya. Itu kalau di negeri Islam. Di negeri Islam itu belum tentu. Ya. Seandainya mereka melakukan itu, maka itu lebih baik, gak ada masalah. Hadirin sekalian. Sehingga permainan bola yang ada ini banyak yang melalaikan sholat, mengakhirkan sholat, bahkan meninggalkan sholat. Ya. Kemudian pertanyaan lagi sekarang, ma hukmu ad-du'a ba'da shalawatil maktubah? Apa hukum berdoa setelah sholat wajib? Maka dijawab di sini oleh Syekh, la a'lam hadza fi sunnah. Aku tidak melihat ini suatu hal yang sunnah. Ada bukan yang sunnah. Yang sunnah maksudnya di sini adalah istighfar. Salasan, mengucapkan astaghfirullah 3 kali. Ya, kemudian setelah itu mengucapkan Allahumma antas salam. Dzikir, ya, mengucapkan subhanallah, itu yang sunnah. Alhamdulillah. Ya. Sedangkan hakikat doa pada sholat itu sebelum salam. Sebelum sholat disuruh perbanyak doa ketika selesai mengucapkan at-tahiyat. Ya, salawat Nabi perbanyak doa, itu perintah Nabi. Summa liyakhtabira min ad-du'a ma syaa, yatakhayyara min ad-du'a ma syaa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin sekalian, ketika
habis zikir tasyahud, maka Nabi menyuruh kita untuk banyak memperbanyak doa, terserahkan. Terutama doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sebelum apa? Salam itu bagus betul. Jadi saya di sini tidak melihat sesuatu hal yang sunnah karena dasarnya Nabi SAW habis salat itu membaca apa? Astaghfirullah salasan 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian baca subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika ya sekali. Kemudian dia langsung berdiri masuk kamar, masuk rumah. Sholat sunnahnya di rumah, tidak berdoa, tidak berdoa. Ya. Jadi bukan hal yang sunnah. Kok ada yang melakukan, ya sudah terserah urusannya dia. Ya semoga doanya dikabulkan. Kita hanya bisa mengatakan seperti itu. Tapi kalau dikatakan apakah itu sunnah Nabi, Nabi tidak pernah berdoa setelah apa? Sholat 5 waktu. Yang ada hanya zikir, doa berubah apa? Zikir. Ya, sedangkan doa yang sesungguhnya adalah antara azan dan apa? Iqamah. Karena ini adalah hariyun an istajab. Lebih kuat untuk diistijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, antara apa? Azan dan iqamah. Disuruh banyak doa. Hadirin sekalian, diangkat kedua tangan. Nah, ini yang ada di kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak masyarakat kita selalu membaca doa ketika habis apa? Salat. Maka kita katakan khairul huda siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk-petunjuknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu memperbanyak doa sebelum apa? Salam, dan juga memperbanyak doa bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan apa? Iqamah. Bisa dipahami? Nah, ini hadirin sekalian keterangan dari fatwa para ulama. Kemudian berikutnya, hukmu salatul imam alladhi tadzakkar annahu ala ghairi wudu wa hukmu salatul ma'mumin. Di sini ada peristiwa, hadirin sekalian, ada seseorang mengunjungi syekhnya, gurunya, ya, untuk bertanya, untuk mencari ilmu di rumahnya. Kemudian pulang, sholat berjamaah mereka di antara mereka. Tapi imamnya itu lupa kalau dia dalam keadaan tidak wudu, batal wudu gitu. Jadi apa imam? Ditanyakan di sini, bagaimana hukumnya? Maka dia pertama menasihati bahwa penting menuntut ilmu kepada orang yang alim, orang yang tahu agama, yang dikenal dengan amanah dan tahu agama. Jangan sampai seseorang menuntut ilmu kepada orang yang tak jelas akidahnya, amanahnya, hadirin sekalian. Kemudian yang kedua, begitu juga dalam membeli buku atau membaca buku, maka hendaklah membeli buku, baca buku dari penulis yang jelas-jelas mempunyai ilmu. Mempunyai apa? Ilmu. Jangan membeli buku, baca buku yang gak jelas ilmunya. Dibaca, baca novel atau membaca apa yang gak jelas penulisnya, ya, atau menulis agama tapi keilmuannya lemah. Hadirin sekalian, ini akan berpengaruh nanti pada kualitas ilmunya dia nanti. Maka hendaklah dia membaca buku-bukunya para ulama, maka itu lebih bagus. Ya. Kemudian yang ketiga, nasihati di sini mereka itu hendaklah orang yang belajar agama mempunyai sifat lembut. Mempunyai sifat apa? Lembut. Jangan terburu-buru. Ya, karena merasa sudah ngerti agama, lama ngaji langsung
berdakwahnya buru-buru, mengajak orang harus diterima, kalau nggak terima marah dia, khotbah marah, nasihat orangnya nggak terima, marah dia. Ya. Dia menginginkan orang itu apa? Berubah, asyiyatan aw duhaha. Ya, maksudnya di sini ingin cepat gitu. Pagi harus berubah, malam apa sudah apa? Berubah, tidak bisa. Diingatkan, tetap harus lemah lembut. Tidak boleh apa? Tidak boleh emosi. Walaupun dakwahnya nggak diterima. Ya, seperti Nabi SAW berdakwah 13 tahun. Dia Nabi, Rasul, manusia pilihan, fasih dalam berbicara. Wahyu turun kepada dia. Diajari oleh malaikat Jibril langsung. Gurunya ini malaikat Jibril, Rasulullah. Tapi dakwanya nggak diterima, ditolak oleh orang Mekah. Ya, dapat pengikut sedikit. 13 tahun yang hijrah itu ke Mekah sekitar 114, saya mengatakan 140. Tidak banyak, 13 tahun. Bahkan Nabi justru yang diusir, ya. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi tidak emosi. Nabi diusir. Ya, apalagi selain Nabi, hadirin sekalian. Maka jangan memaksa orang. Tidaklah dia itu lemah lembut. Diterima alhamdulillah, tidak diterima tetap diajak bergaul saja. Lemah lembut. Ya, ini terkadang kurang pada diri seorang apa? Gak sabar, langsung tinggal. Seperti itu. Ya, karena apa? Gak sabar. Nah, janganlah seperti itu. Jadi tetap digauli, dinasihati. Ya, gak terima ya gak ada masalah. Yang penting sudah apa? Menyampaikan. Hadirin sekalian. Kemudian baru di sini Syekh menjawab, hadirin sekalian, bahwa apabila seseorang menjadi imam, kemudian dia ingat dia dalam keadaan tidak wudu, batal wudunya, maka seharusnya dia membatalkan sholatnya dan ngomong sama jemaah, ya jemaah sempurnakan, anak batal. Maju seseorang, jangan dia paksakan, ingat dia batal. Jadi imam gimana itu? Diteruskan. Maka pertama, huwa asalillah. Dia berdosa, dia berbuat maksiat kepada Allah SWT, li'annahu yusalli ala ghairi wudu. Karena dia sholat tanpa apa? Wudu. Ya, seharusnya dia batal, tidak ada masalah. Gak usah malu. Ya maafan, anak apa? Batal ya. Motong saf tidak apa-apa, atau pokoknya batal, sehingga ada orang menggantikan dia. Itu suatu hal yang biasa di masyarakat. Sehingga dia nggak usah memaksakan kehendak. Terus apa kau tak paksakan, terus dalam hatinya begitu sampai salah. Bagaimana dengan makmum? Makmum nggak tahu, nggak ada masalah. Salatnya sahih. Karena mereka ini memahami bahwa imamnya itu apa? Memang butuh tohar. Kalau mereka memahami sebelumnya bahwa imamnya itu tidak ada wudu, tentunya mereka tidak mau sholat dengan imam seperti itu. Tapi mereka tidak tahu, maka hukumnya sah, tidak ada masalah. Cuma orang itu yang jadi imam harus tahu diri. Kalau memang dia batal, keluar aja batal. Nanti gampang. Ya, kalau makmumnya nggak ada yang bisa jadi imam, sholat sendiri-sendiri. Paham ya? Kalau makmumnya tidak ada yang jadi apa? Imam, imamnya kok apa? Oh, cuma di imam. Ya sudah, sholat sendiri-sendiri. Yang lain jadi imam, gua tidak pernah jadi imam. Ya sudah, yusalli munfaridan. Maka dia sholat apa? Sendiri-sendiri. Paham ya? Yang penting imam harus keluar. Ya, kalau tidak dia dosa. Hadirin sekalian. Ya, maka imam ini harus memahami hal ini. Ya, pernah nggak terjadi seperti itu? Pernah ya? Ada nggak terjadi seperti itu? Tapi imam kan keluar ya? Pernah seperti itu ya? Imam apa batal? Belum pernah di sini ya? Kalau pernah nggak apa-apa jadi imam ngomong sama atau sudah ngasih isyarat lah, ya langsung mecah soft, kasih jalan.
langsung dia keluar. Yang lain apa? Yang soft pertama mau jadi apa? Imam. Makanya Nabi menganjurkan, sangat menganjurkan di belakang imam ini memang orang yang ngerti Al-Quran, yang siap jadi imam. Yang siap jadi apa? Imam pengganti. Seperti itu. Ada pertanyaan hadirin sekalian, ma hukmu salatul ratibah lil musafir? Apa hukum salat sunnah bagi musafir? Dijawab sama Syekh, salat sunnah tidak lazim bagi seorang musafir. Ya, tidak harus salat apa sunnah. Ya, kecuali salat sunnah qabliyah subuh. Ya, Nabi tidak pernah meninggalkan. Tapi kalau orang musafir, salat rawatib ini seperti qabliyah zuhur, ba'da zuhur tidak dilakukan ketika dia safar. Namanya safar dapat rukhsah yang asalnya 4 rakaat kemudian bisa diqasar. Pertanyaannya, idza shalla musafir Jumat, bagaimana kalau seorang musafir salat Jumat kemudian dijamak? Hadirin sekalian, dijamak. Ya. Jadi kalau walaupun sholat Jumat, sholat rawatib pun tidak harus langsung, namanya musafir langsung pergi. Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini lebih cenderung, dan memang ini dalilnya kuat. Sholat Jumat itu tersendiri, beda dengan sholat zuhur. Makanya secara hukum berbeda, banyak perbedaan antara sholat zuhur dan apa? Jumat. Jadi Jumat sendiri memang, namanya Jumat sendiri. Ya, maka tidak boleh seseorang itu menjamak asar waktu-waktu apa? Jumat. Ya, maka hendaklah dia sholat asar di waktu asar. Ya, terserah dia mau menyempurnakan atau apa? Mengqasar. Kalau musafir mengqasar, tapi dikerjakan pada waktu apa? Asar, bukan setelah sholat apa? Jumat. Karena Jumat mustaqil. Jumat punya hukum-hukum sendiri. Ya. Makanya bagi seorang musafir, kalau di situ ada negeri atau kampung yang banyak masjidnya, mereka sholat Jumat, maka dia harus turun di situ ikut sholat Jumat. Tak boleh dia mengakhirkan sehingga menjamak takhir di waktu apa? Asar. Tak boleh. Ya, karena di situ ada sholat apa? Jumat. Ada yang mengatakan ana musafir ya akhi, nanti saja sudah sekalian sama apa? Asar. Lah, tidak boleh. Karena di situ ada masjid salat Jumat di situ, maka hendaklah dia turun. Bahkan Syekh mengatakan wajib dia turun ikut salat Jumat bersama kaum muslimin. Walau kana huwal musafir, walaupun dia seorang apa? Musafir. Faham ya? لأن الجمعة لها حكم خاص. Karena Jumat punya hukum sendiri. Ya, apalagi Allah SWT memberikan ayat secara khusus. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu dipanggil untuk sholat Jumat, maka hendaklah kalian bersegera hentikan sholat Jumat. Maka ini wajib. Dan walaupun tidak menutup kemungkinan ada beberapa ulama ahli fikih namanya musafir, maka jatuh hukum apa? Musafir. Boleh dia mengqasar dan menjamak seperti itu. Wallahu a'lam. Di kitab-kitab fikih klasik ada yang membolehkan, karena tetap namanya safar ya safar, ada rukhsah. Karena para ulama juga mengatakan di antara yang dibolehkan meninggalkan sholat Jumat sakit, wanita dan apa? Safar. Orang yang bersafar. Cuma Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini punya pendapat kuat juga, dan beberapa ulama yang lainnya. Ini khusus Jumat tidak bisa.
Karena ini hari khusus dan punya hukum-hukum khusus yang beda sama sekali dengan zuhur. Beda dengan apa? Zuhur. Sebab ya, di sini agar kaum muslimin tidak meremehkan, tidak apa? Meremehkan dalam masalah ini. Bisa dipahami ya? Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ma hukmus salat fi dawair hukumiyah fi jama'at mutafarriqah? Di sini apa hukum salat di komplek pekerjaan? Ya, padahal ada masjid di luar komplek. Tapi ini pekerjaan komplek perkantoran. Ya, terkadang beberapa teman-teman tidak salat di masjid di luar komplek, apalagi jauh itu gerbangnya, kemudian apa di luar, maka mereka salat berjamaah di mana? Di kantor. Begitu. Di kantor mungkin disediakan aula untuk apa salat apa? Jamaah. Nah, ini bagaimana hukum? Ini perlu penjelasan ulama hadirin sekalian. Maka dijelaskan di sini, namanya sholat berjamaah itu harus di masjid, bukan di mana? Gedung, bukan di kantor. Harus di masjid. Apa itu masjid? Masjid itu memang diwakafkan untuk masjid. Di situ ada sholat 5 waktu, ada azan, seperti itu. Kalau kantor kan tidak. Ya, di sini dilihat kalau pekerjaannya memang penting, ya tidak bisa ditinggalkan. Kalau tinggalkan berbahaya. Sedangkan masjid agak jauh, maka dia boleh sholat di situ berjamaah. Kalau dia jadi sendiri-sendiri, sekalian jadi apa sah? Satu, boleh. Tapi kalau masih boleh ditinggalkan, hadirin nggak ada masalah. Maka itu lebih baik dia sholat di luar, karena ada masjid. Kalau masih bisa ditinggalkan jam istirahat misalnya, selama itu jam apa istirahat, kecuali kalau bukan jam istirahat, maka ini tidak boleh karena dia meninggalkan jam pekerjaan, maka itu dosa. Ya. Jadi dilihat keadaannya, hadirin sekalian. Kalau itu bisa ditinggalkan, ya dan sholat di luar ada masjid, maka itu lebih afdal. Karena masjid dia, namanya sholat berjamaah itu di masjid, bukan di kantor, bukan apa di kantor. Kecuali masjidnya jauh, nah itu lain persoalan. Walaupun terdengar, namanya pakai apa? Mikrofon. Mikrofon ini kedengaran aja, walaupun berapa kilo kedengaran. Apalagi kalau mikrofonnya besar, maka tidak dianggap seperti itu. Yang dianggap itu adalah yang dekat. Ya, makanya orang yang jauh rumahnya dengan masjid, dia boleh tidak sholat berjamaah. Rata-rata apa jam? Jauh, tapi ya sekali-sekali dia harus apa? Sholat jamaah. Ya, cuma dibolehkan karena jaraknya jauh sekali. Ya, tapi sekarang di masyarakat kita, alhamdulillah umat Islam di Indonesia ini, hadirin sekalian, banyak masjid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama juga apa hukumnya hadir pengajian majelis ilmu di masjid dengan cukup melihat video. Anak cukup usah ke masjid. Sekarang ini kan teknologi canggih, cukup dengan lihat HP sudah apa? Dapat ilmu. Bagaimana di sini? Maka dijawab sama Syekh, kita alhamdulillah hidup di zaman di mana teknologi itu canggih sekali, sehingga kita bisa belajar melalui kaset, melalui video, melalui YouTube, manfaat ilmu. Tidak seperti dulu. Ya, dulu nggak ada kipas, nggak ada AC, keringat masya Allah berotos, ya, panas di masjid. Kemudian ada kipas angin, alhamdulillah sedikit, tapi tetap keringatan karena panas. Sekarang masya Allah ada AC, zen. Ini nikmat dari Allah, maka wajib kita syukuri. Tapi kata para ulama, belajar di masjid banyak kelebihannya. Banyak apa? Kelebihan daripada di rumah.
beda. Kalau ditanya mana lebih baik, tentu hudur majlis ilm fil masjid afdal ya fil bait min al bait atau min al syawal. Maka hadir di majlis ilmu di masjid lebih utama daripada di rumah maupun apa? Melalui HP. Beda hadirin sekalian. Keberkahannya, pahalanya, ada malaikat yang mendoakan di masjid, beda jauh. Termasuk dikategorikan orang-orang yang memakmurkan apa? Masjid Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'mur masajid Allah man amana. Amana biman? Billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, siapa mereka? Man amana billah. Betul-betul memang orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Luar biasa. Tapi sebaliknya, orang-orang yang nggak pernah ke masjid, sebaliknya hadirin sekalian. Makanya keras di sini para ulama tentang seorang itu sholat berjamaah di masjid. Bahkan wanita, kalau untuk wanita boleh sholat di masjid, nggak terlarang. Cuma bagaimanapun rumahnya afdal minal masjid. Rumahnya seorang wanita lebih afdal daripada apa? Di masjid. Illa salatul Id atau Idain kata Nabi, kecuali salat Id. Maka wanita diperintahkan untuk keluar. Illa salatul Idain. Wanita diperintahkan untuk apa? Keluar. Walau kanat haidah. Walaupun dia sedang apa? Haid, disuruh keluar. Menyaksikan syiar Islam. Mendengarkan takbir. Haid menjauh dari tempat salat, tapi disuruh keluar. Disuruh keluar. Keluarnya dia lebih baik daripada di rumahnya. Khusus untuk salat apa? Salat Id. Sampai kata Nabi ada wanita yang enggak punya jilbab, suruh pinjam saudaranya. Pinjam, pakai jilbab keluar. Disuruh apa? Keluar. Hadirin sekalian. Ini menunjukkan sangat ditekankan wanita untuk menghadiri salat apa? Idain. Ya. Kalau hari-hari biasa boleh salat di masjid. Tidak boleh melarang suami wanita salat di masjid. Silahkan salat di masjid, karena di zaman Nabi juga perintah wanita muslimat yusallina fil masjid, salat di masjid. Ya. Selama mutahajjibah, tidak pakai minyak wangi. Syaratnya seperti itu. Ya, syaratnya begitu juga ketika keluar salat Id. Tidak macam ya, biasa pakai jilbab dan tanpa minyak wangi. Walaupun Id. Beda dengan apa? Laki-laki hadirin sekalian. Nah, ini berapa fatwa hadirin sekalian tentang salat berjamaah. Kemudian berikutnya, apa hukum salat berjamaah bagi orang yang terlambat ya. Mana yang berat jadi imam atau makmum? Misalnya ada orang masuk, kemudian dia bikin jamaah, sedangkan sudah salah. Orang duduk, gak ada yang sholat. Maka ada orang misalnya, boleh saya temani kamu sholat jamaah. Mana yang berhak jadi imam? Yang datang atau yang apa? Membantuin? Ya, tentunya pertama, syarat yang pertama, yang paling afdal bacaannya, tetap itu diperhatikan. Yang paling afdal apa? Bacaannya, yang paling banyak bacaannya. Apalagi sholat jahriyah, maghrib dan apa? Isya. Baik yang datang wajib, berhak memang untuk jadi imam. Tapi Fatihahnya nggak karu-karuan. Boleh nggak seorang menjadi imam Fatihahnya salah sampai merubah makna? Tidak boleh jadi imam. Orang itu tidak boleh jadi imam. Hadirin sekalian, tidak boleh jadi imam. Ya, karena Al-Fatihah
termasuk rukun sholat. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Kalau Fatihahnya salah, nggak boleh jadi imam. Agak ini gitu loh, apa lidahnya, tetap nggak boleh. Suruh cari imam yang lebih baik. Ya, tentunya yang paling wajib itu yang jadi imam. Kalau bacaannya bagus ya gitu. Sedangkan ini kan temannya sunnah bagi dia, menemani sunnah bagi dia. Dia jadi makmum. Tapi tetap tak apa-apa kalau makmum, kalau ini yang sunnah itu jadi apa? Imam. Kalau memang bacanya lebih bagus, tidak ada masalah. Jadi imam itu lebih baik. Sedangkan yang baru datang ke masjid itu bacaannya kacau, ya Al-Fatihahnya. Bisa dipahami ya? Iya, sampai di sini. Mungkin ada yang bertanya? Ustaz, kira imam batal. Kemudian imam itu kurang mengerti hukum sholat, kurang lebih seperti itu. Nah, imam yang kadang itu ada di sebelah kanan agak ke kiri, dia boleh langsung maju ke depan. Batal imamnya itu? Benar batal ya? Iya, memang dia seharusnya. Jauh dari. Iya, tidak apa-apa, maju. Apalagi dia memang disiapkan untuk badal apa? Imam, maka dia yang paling berat. Disiapkan memang takmirnya dia badal imam memang. Ya, walaupun dia agak ke samping dia maju. Kali ini amanah. Apalagi di masjid itu imam harus ada itu kalau takmir, maka tidak boleh sembarangan. Sebagaimana imam kalau terlambat, orang-orang nyuruh muadzin untuk jadi apa? Untuk qomat. Ya Allah, qomat. Tidak boleh muadzin qomat. Ya, kecuali terlalu lama. Tidak ada masalah. Tetap yang menyuruh sebetulnya itu yang menyuruh sholat itu apa? Imam. Jadi imam yang ditentukan di situ. Yang menguasai masjid ini pimpinannya siapa? Imam. Masalahnya adalah bagaimana kalau muadzinnya nggak ada? Boleh nggak orang-orang itu jadi apa? Tiba-tiba qomat? Permasalahannya kemana muadzinnya kan gitu. Pertanyaannya kemana apa? Muadzinnya. Waktu pas iqamah kok nggak ada muadzinnya. Maka adalah muadzin itu menyuruh siapa? Nanti kalau saya mau pulang, nanti waktu sholat kamu yang azan ya, atau kamu yang iqamah. Harus begitu. Jangan langsung syarat begitu. Mana ini? Karena muadzin sama imam posisinya penting di sini. Tidak boleh diambil oleh yang lainnya, yang nggak biasa tidak boleh. Ada orang suaranya bagus gitu, begitu mencoba saya qomat ya, tidak bisa begitu. Ya minta izin dulu. Minta izin apa? Dulu. Tidak boleh langsung ngambil amalannya orang, pekerjaannya orang. Ini semua dalam menjaga adab Islam. Paham? Ustaz, bila sholat Jumat jauh-jauh hari artinya dia datang dari awal. Di awal, jadi kemungkinan di antara jatuhnya 10 dia mesti ikut Jumat. Tapi dia ambil sholat di belakang. Fadilahnya gimana? Ya dia kehilangan fadilah saf awal. Ya, tetap dia dapat pahala karena apa? Lebih awal masuk masjid. Ya, cuma sayang dia tidak menempati saf awal, dia kehilangan fadilah saf awal. Rugi sebetulnya kalau dia tidak mau saf awal. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.